Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Emo Rezianto. NIM 1963 2010 89. Kelas PIA 62 B. Kuliah Perencanaan Pembangunan. Dosen Bu Dwi Herlinda MSI. Perencanaan pembangunan. Pengertian perencanaan secara umum. Perencanaan adalah suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai atau tujuan di masa depan serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Perencanaan dapat juga didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam kurun waktu tertentu. Yang sederhananya, perencanaan adalah proses berpikir secara logis dan pengambilan keputusan secara rasional sebelum melakukan suatu tindakan. Nah, di dalam perencanaan pembangunan tersebut memiliki fungsi perencanaan. Pada dasarnya, fungsi perencanaan yaitu untuk membantu sebagai proses pengambilan suatu keputusan yang paling baik dan paling sesuai dengan tujuan utama perusahaan. Intinya, fungsi perencanaan yaitu untuk mencapai tingkat efektivitas dan juga efisiensi operasional perusahaan. Adapun tujuan perencanaan memiliki beberapa elemen. 1. Tujuan perencanaan demi mengantisipasi dan juga beradaptasi dengan berbagai perubahan yang mungkin terjadi. Yang kedua, demi memberikan arahan kepada para administrator ataupun non-administrator agar bisa melakukan tugasnya sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Yang ketiga, menghindari atau meminimalisir berbagai potensi terkait adanya tumpang tindih dan pemborosan dalam hal pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat, menetapkan suatu standar tertentu yang nantinya harus bisa digunakan dalam rangka kerja, sehingga akan memudahkan proses pengawasan atau pemantauan tersebut. Jenis-jenis perencanaan memiliki 3 item yang harus kita ketahui. Yang pertama, perencanaan berdasarkan ruang lingkup. Yang kedua, perencanaan berdasarkan ruang tingkatnya. Yang ketiga, perencanaan berdasarkan jangka waktu. Nah, sebelum memasuki 3 item tersebut, mari kita menjelaskan perencanaan berdasarkan ruang lingkup terdiri dari perencanaan strategis, perencanaan taktis, perencanaan terintegritas. Yang mana perencanaan ruang lingkup dapat dijelaskan dari rencana strategis, yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat uraian mengenai kebijakan jangka panjang dan waktu pelaksanaannya yang lama. Pada umumnya, jenis perencanaan ini sangat sulit untuk diubah. Yang kedua, rencana taktis, yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat uraian tentang kebijakan yang bersifat jangka pendek, mudah disesuaikan aktivitasnya selama tujuannya masih lama. Rencana terintegrasi, yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat penjelasan secara menyeluruh dan sifatnya terpadu. Yang kedua, kita akan mencoba menjelaskan perencanaan berdasarkan ruang tingkatnya. Yang pertama, rencana induk, yaitu perencanaan yang fokus kepada kebijakan organisasi di mana di dalam terdapat tujuan jangka panjang dan ruangnya lingkupnya luas.
Rencana yang kedua yaitu rencana operasional, yaitu perencanaan yang berfokus kepada pedoman atau petunjuk pelaksanaan program-program organisasi. Yang ketiga, rencana harian, day-to-day planning, yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat aktivitas harian yang bersifat rutin. Ini adalah perencanaan berdasarkan jangka waktu, terdiri dari 3 item. Pertama, rencana jangka panjang. Rencana jangka panjang atau long term planning, yaitu perencanaan yang dibuat dalam berlaku untuk jangka waktu 10 hingga 25 tahun. Yang kedua, rencana jangka menengah atau medium range planning, yaitu perencanaan yang dibuat dan berlaku untuk jangka waktu 5 sehingga 5 sampai 7 tahun. Yang berikutnya rencana jangka pendek, short range planning, yaitu perencanaan yang dibuat dan hanya berlaku selama kurang lebih 1 tahun. Kesimpulan dari perencanaan pembangunan adalah perencanaan adalah fungsi manajemen yang fundamental yang melibatkan pengambilan keputusan mengenai apa yang harus dilakukan, kapan harus dilakukan, bagaimana melakukannya, siapa yang melakukannya. Perencanaan merupakan proses intelektual yang menetapkan tujuan seseorang, organisasi atau perusahaan mengembangkan berbagai tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Inilah hasil presentasi saya. Terima kasih.